pengarah, alhamdulillah Bu Wiwin ada, penanggung jawabnya saya langsung, kemudian ketua pelaksana pemberangkatan kita kali ini ada Ustadz Dimas. Jadi nanti insya Allah untuk teknis nanti Ustadz Dimas yang akan mengomandoi, berkoordinasi dengan tim Rafatur untuk segala teknis perjalanan kita. Nanti insya Allah dari Pak Dimas dan tim Rafatur kita akan sepakati mana yang paling baik untuk memperlancar perjalanan kita. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan di setiap perjalanan kita, di setiap urusan nafas kita untuk menuju ke tujuan kita. Semoga perjalanan kita terhitung perjalanan untuk menempuh ilmu atau belajar. Semoga kita semua mendapatkan berkahnya setelah pulang dari unit tujuan kita. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, perjalanan dari kampus Brawijaya menuju ke Kota Batu Malang lebih kurang sekitar normal lancar 30 menit ya perjalanan teman-teman. Dan setelah itu kita langsung menuju ke hotel yang akan kita gunakan selama 1 malam di Kota Batu, yaitu Hotel Spencer. Dan tentu saja teman-teman, besok sebelum kita tiba di hotel, Kak Widi akan membacakan roaming list pembagian kunci untuk teman-teman ya, supaya teman-teman nanti sebelum kita tiba di hotel sudah tahu nanti satu kamar dengan siapa saja dan nomor kamarnya nomor kamar berapa. Dan mungkin diinformasikan dari sekarang ya teman-teman terkait dengan kunci kamar hotel, nanti untuk pengambilannya cukup satu orang saja untuk pengambilan kunci ya. Yang lain yang tidak mengambil kunci nanti bisa langsung menunggu di depan kamar masing-masing supaya tidak menimbulkan chaos di lobi hotel. Bersama dirimu, semua kata rindumu semakin membuatmu tak berdaya. Mengenang rasa ingin jumpa, percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Ini lagi karaoke ya, boy. Aduh, malu deh. Padaku kata cinta yang manis dalam suratmu. Padaku saat ini ku ingin banget pelukmu, kasihmu selamanya. Saat kau ada di sisiku, semua kata rindumu semakin membuatmu tak berdaya. Menahan rasa
ingin jumpa. Percayalah padaku, aku demi kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Halo guys, jadi kita dari SMA ITH Sukria, kita hari ini lagi di Universitas Brawijaya dan kita terbagi jadi ada 2 kunjungan. Yang pertama kita ke Vkom, lalu kita ke Visip. Nah sekarang kita lagi ada di Visip. Visip Ube, ayo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anbara Simansur Renitio, izin bertanya. Jadi tadi kan dijelaskan kalau ada penggunaan AI dalam peternakan ya. Nah di situ saya penasaran penggunaan AI itu semacam kayak gimana? Karena kebetulan saya juga tertarik untuk jurusan pertanian atau peternakan gitu. Terima kasih. Siswa di tahun ini. Yang pasti adalah mereka itu akan menggabungkan hal-hal peternakan yang konvensional dengan big data, data science, dan pemrograman bahkan untuk manajemen ternak, karena namanya adalah industri cerdas peternakan. Maka fokusnya adalah bagaimana mengalahkan peternakan di dunia industri. Tapi ada faktor teknologi di situ. Jadi penggunaan komputerisasi bakal lebih gede. Bagaimana kira-kira misalkan meres susu itu nggak pakai tangan? Misal kan selama ini kan kalau petani sapi perah kan pasti harus pakai tangan. Nah, gimana caranya nanti teknologi bisa membantu tidak usah pakai tangan kalau di Indonesia, meskipun di luar negeri sudah ada teknologinya. Jadi hal-hal seperti itu. Memang konteksnya belum fix bagaimana, tapi yang jelas arahnya adalah di arah dunia industri. Kalau masnya suka di dunia agro, apapun itu, ini salah satu pilihan yang lumayan. Saya tidak bisa mengatakan baik, tapi lumayan. Karena apa? Yang perkembangan itu. Karena bagaimanapun hal-hal yang tidak didampingi teknologi itu akan hilang dengan sedemikian rupa. Nah, peternakan coba adaptasi dengan AI tadi. Tapi penggunaan seperti apa? Apa ngerjain tugas sama ChatGPT juga enggak. Tapi itu yang bisa saya sebutkan. Bagaimana ketika sapi perah tidak harus pakai tangan misalkan. Komponen-komponen yang selama ini dikerjakan konvensional, bagaimana dikerjakan dengan teknologi. Jadi itu perpaduannya. Selama ini teman-teman Fapet itu konvensional. Tapi dengan hadirnya prodi baru itu mencoba bagaimana teknologi bisa masuk ke prodinya. Jadi bagaimana pelaksanaannya saya tidak bisa menjawab banyak karena memang baru tahun ini akan berjalan. Tahun kemarin sudah, tapi jalur mandiri mahasiswanya masih gak banyak. Tapi tahun ini mereka sudah buka di SNPB sama UTBK. Jadi bakal lebih banyak aktivitas yang akan dilakukan. Cek di situ program studinya apa, fakultasnya apa, uang kuliah tunggalnya berapa, cara masuknya gimana. Nah itu bisa kalian cek di website selma.ub.ac.id. Nah tadi sempat juga disinggung ya, bagaimana cara masuk ke UB. Nah mungkin ada pertanyaan juga sebelum saya menjelaskan ini. Biasa pertanyaannya, apakah ada golden ticket untuk masuk UB?
Saya jawab pastinya belum ada gitu ya. Jadi semua untuk jalur apapun untuk masuk ke UB hanya melalui SNBP, SNBT dan jalur mandiri seperti itu. Jadi tidak ada golden ticket untuk masuk ke Universitas Brawijaya. Jadi di sini untuk proporsi kuotanya yaitu di SNBP 30%, SNBT 30% dan seleksi mandiri 40%. Jadi agak tipis banget gitu ya. Jadi 30, 40. Nah kalau kita lihat di tahun 2024 nih ya. Jadi Universitas Brawijaya itu di peringkat ketiga pendaftar. Dan jumlah pendaftarnya 31.368. Ya, sebanyak itu orang ya, bukan angka, bukan uang ya, 30.000 dikit ya, enggak, itu orang pendaftar ya 31.000. Kalau SNBT itu ada 78.802. Jadi kita ada di peringkat ke-5. Oke. Nah, jadi kan kalau kita lihat ini mungkin diilustrasikan di Filkom sendiri. Di Filkom itu ada 5 prodi program studi S1, di mana tadi saya sampaikan SNBP itu 30%, SNBT itu 30% dan mandiri 40%. Berarti misalkan daya tampungnya hanya 265 di teknik informatika, berarti hanya diambil 80. Bayangkan kalau yang tadi daftar 10.000, berarti kan kalian harus gimana? Sikut-sikutan ya sama jumlah pendaftar sebanyak itu. Kemudian kalau yang di SNBT tadi 70.000, misalkan 10%-nya 5.000 lagi misalkan ke Filkom, ke TIF. Nah, di akhirnya 80%. Masih tambah berat gitu ya. Kemudian kalau kita jadi mandiri, biasanya sayangnya kalau di mandiri kalau sudah lolos SNBP, BT tadi kan semakin sedikit. Tapi memang kita butuh apa? Agak lebih ya, membayarnya agak lebih. Jadi memang jalur mandiri itu diperuntukkan untuk mahasiswa dengan ekonomi yang mampu. Gitu. Jadi kalau misalkan, Bu, apakah ada beasiswa keringanan untuk mandiri? Kalau mandiri keringanannya boleh mencicil ya, bukan mencicil pergi, tapi mengangsur, diangsur, tapi tetap seperti itu. Tapi kalau SNBP, SNBT itu biasanya bisa.
بشيء من علمه إلا بما شاء كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Sunrise bleeding through the glass, got the gas tank full, we're moving fast, leaving all the ghosts in our hometown. The only way is forward now, and the rhythm of the dotted lines is erasing all the troubled times. You were singing to the radio with no idea where we're gonna go. This is a road trip, a beautiful escape, living on cheap coffee and a brand new mixtape. Yeah, a road trip, chasing down the sun. Our new life has only just begun. Just begun. Just begun. Just me and you. Dashboard sleeping the afternoon. Rumah hantu nih. Iya juga ya. Ayo guys. Ayo, kemon. Woi. Ayo baru saya. Ayo. Jadi Nggak tempat takut ini kita, mah. Kita kurang tahu ya isinya ada apa aja. Iya. Ya kita cobain dulu nih. Sepele ini, Be. Tapi jangan pernah kabur ya. Iya, udah. Wah, aman kok, hantu doang. Ya ini boneka doang nih itu. Takutan depan saya, Pak. Nggak, baru bawa gua lu. Ayo. Udah baca doa belum? Ayo bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Ini karena gua duluan ini. Iya, enggak apa-apa dah. Ayo, lanjut aja. Oh, gua di depan sih, gua di belakang bro. Ayo, Pak. Lanjut aja, Belakang, Kak. Pak. Allahumma inna Allahumma nas'aluka inna salamatan nas'aluka fid din. fid-din. Cocok. Wa afiyatan fil jasad. Amin. Amin. Lu. Wah, etos, Bang. Itu boneka. Ah, lucu yuk Kunti. Tangga ya? Di pintunya nih. Ini pintunya bolong nih, Bang. Yuk. Halo, Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Kocak lu. Bacot Ik. Diam. Baik, berisik banget ya. Ayo. Ya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Beh, mayat beh. Monyet. Monyet gak sih ini? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Wih, tangannya apa tuh, Beh? Tangannya, Beh. Nih, Beh. Nih, Beh. Jangan sujud. Tangan gua. Telat ya ini ya? Telat. Iya. Iya, Pak. Nggak asik. Telat pagi iniannya. Ini telat banget, Pak. Kaget. Ini manjat, Beh. Hah? Aku mentok. Beh, ini manjat. Oh, ini masuk aja ya, Ki. Oh my god. Kalau lebih yang perpanjangan dari agitasi yang sebelumnya. Kalau yang sekarang pakai sistem agitasi yang baru ini kan pakai gelar atau penamaannya itu kan unggul, baik sekali seperti itu ya. Kemudian ada fakultas psikologi, ini masih satu dan masih satu prodi. Sebenarnya dua, yang satunya adalah S2 ya, dan akan berkembang menjadi menambah beberapa program studi. Agitasinya juga sudah unggul dan FIBA A. Psikologi menjadi salah satu prodi yang peminatnya sangat banyak adik-adik. Nanti di akhir coba saya sediakan atau saya informasikan beberapa data prodi-prodi mana yang menjadi favorit. Dan ternyata kakak tingkat atau kakak kelas dari Asupriyah di sini ternyata ada yang masuk ke prodi favorit juga. Nanti prodi apa saja yang coba nanti kita lihat di belakangnya. Artinya dari Tangerang bisa bersaing dengan teman-teman yang ada di Jawa Timur dan bisa masuk ke prodi favorit. Menurut saya ini juga sangat luar biasa adik-adik. Kemudian juga ada FBS, Fakultas Bahasa dan Seni, ada 15 prodi, salah satunya prodi baru, S1 Film dan Animasi, ini masuk ke semester 2. Karena prodi baru ini masih dalam proses akreditasi, ya harapannya nanti ketika adik-adik lulus nanti sudah ada akreditasi baik atau baik sekali seperti itu. Kemudian juga ada Fakultas FIKK, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, ada 6 prodi. Salah satu yang menarik di sini adalah S1 Masase. S1 Masas ini kalau adik-adik melihat ini kesannya pijat gitu ya, tapi ternyata kemarin ketika ngobrol dengan teman-teman Masas ini masih belum ada lulusan, termasuk juga prodi baru. Ini yang paling lama kalau tidak salah 4 atau mau masuk semester 6 seingat saya. Yang awalnya Masas ini masuk ke mata kuliah yang ada di pendidikan jasmani kesehatan rekreasi, kemudian dari mata kuliah Masas ini menjadi satu program studi sendiri. Jadi lebih melihat proses terapi. Kalau Bapak Ibu mungkin melihat kesannya pijat, tetapi terapinya Masas di sini bukan fisioterapi ya, tetapi istilahnya apa? Fisioterapi yang manual. Jadi bisa dikatakan beberapa ilmu kedokteran juga masuk ke Masas. Jadi memahami otot ini seperti apa, kemudian tulangnya posisinya seperti apa. Jadi untuk mengetahui hal seperti ini ada pembiasaan melihat anatomi.
Sebelumnya perkenalkan, nama aku Alin dari SMA Ita Syukriya. Nah kak, aku mau nanya deh, gimana pengalaman kakak selama kuliah di UNESA? Tentunya ini jadi pengalamanku yang bagus banget sih, soalnya dari aku masuk UNESA itu kalau aku sendiri dari prodi ilmu komunikasi ya, jadi aku kayak belajar syuting, multimedia, terus marketing. Itu tuh kayak experience banget buat aku, apalagi kalau di UNESA ini kayak kita tuh langsung disuruh terjun gitu loh teman-teman, jadi kayak bukan teori aja, kita langsung disuruh terjun kayak gitu. Selanjutnya, menurut kakak apa sih tantangan yang selama ini kakak alamin yang mungkin menantang banget gitu? Oke, kalau di sini aku mungkin struggle aku ya, karena aku di sini juga mahasiswa tapi aku juga sambil kerja. Jadi itu kayak jadi struggle aku sendiri. Terus habis itu kan aku ada syuting, terus ada buat jurnal gitu. Jadi kayak ya pasti sendiri harus capek-capek harus. Tapi dari situ benefitnya banyak banget karena kita pertama juga dapat koneksi. Itu tujuan kita kuliah kan ya teman-teman. Kita lebih ke time management. Iya, time management. Terus kalau gitu ada nggak sih kak kayak tips and tricks biar bisa masuk ke UNESA? Soalnya kan kita butuh banget nih. Oke, tips and tricksnya apa sih ya? Banyakin ikut lomba aja sih teman-teman, karena UNESA itu punya tiga keunggulan juga ya, olahraga, seni, sama disabilitas. Dari olahraga sendiri itu tuh pasti peluangnya banyak banget, apalagi kalau kalian itu juaranya tingkat provinsi, terus apalagi nasional, itu pasti dilihat banget dan itu benefitnya banyak banget teman-teman. Gitu aja ya kak. Oke, makasih banyak ya kak. Ya, good luck ya. Pemuda hari ini pemimpin masa depan.
kalian nanti setahun lagi menyelesaikan di kelas 11, nanti kemudian berjuang di kelas 12, kalian bisa meniatkan sungguh-sungguh bagi yang memang sudah merencanakan dari jauh hari untuk menggunakan atau memakai alma mater UGM, ya. Dan tentunya terus terang nih Pak Prima, untuk UGM masih sulit sekali ya ini ya. Semoga bisa bertambah alumni kita masuk ke UGM. Semoga nanti di angkatan ini ya telurnya pecahnya lebih banyak ya di UGM. Bagian senang rasanya bisa ada di sini. Tadi Pak Rama bilang harusnya teman-teman bisa ke UGM, tapi mohon maaf karena ada beberapa perubahan peraturan sehingga UGM memperketat kunjungan SMA ke UGM. Tapi semoga kehadiran saya di sini bisa menggantikan itu semua ya, gitu ya. Saya ingin mulai dengan berita, gitu ya. Beberapa waktu yang lalu ada berita di media sosial bahwasanya kuliah itu scam. Oh, baca ya? Baca ya? Oh. Ya, menurut teman-teman scam nggak? Kenapa harus kuliah? Kenapa? Karena banyak ilmu, banyak hal yang bisa kita pelajarin. Bener banget. Teman-teman selalu diingat bahwa soft skill kita, kemampuan kita, praktek kita sebagai manusia itu nggak akan bisa instan. Selalu diingat ya. Dalam Al-Quran surat Yasin 2 surat terakhir ya. Ada yang hafal? Ayyaku lalahu kun fayakun. Allah itu dengan menyebutkan kun fayakun, jadilah maka jadilah ia. Benar ya? Tapi apa yang Allah ajarkan kepada kita? Allah membuat alam semesta ini langsung jadi? Enggak. Dalam bertahap. Ya? Kita manusia diciptakan langsung jadi bayi? Enggak. Bertahap dalam rahim. Allah yang maha bisa saja tidak langsung, ya. Apalagi kita sebagai manusia nggak akan bisa langsung pinter, langsung bisa ngomong di depan umum kayak gini, ya. Langsung punya kemampuan praktek dan seterusnya, nggak bisa kecuali kita menjalani dengan baik semua prosesnya. Setuju? Setuju. Ya, kuliah itu teman-teman ibaratnya kalau teman-teman belajar berenang, kuliah itu seperti halnya kolam renang. Yang itu diajarkan ada pelatihnya, kolam renangnya ada air hangatnya, ada yang kedalaman pendek untuk orang-orang yang belum bisa berenang, ada seluncurannya, ada lompat indahnya, ada kolam yang dalam untuk yang mau belajar menyelam. Kuliah itu seperti itu. Kalau teman-teman kuliah, teman-teman akan belajar di suatu kondisi yang ideal untuk teman-teman belajar. Kalau nggak kuliah, artinya teman-teman belajar berenang di sungai yang arusnya nggak jelas, ya toh. Kadang-kadang ada batang pohon besar menghampiri, atau mungkin diibaratkan di laut yang ombaknya besar. Bisa survive? Bisa? Enggak. Kira-kira kalau belum bisa berenang, lebih banyak survive-nya atau enggaknya? Lebih banyak enggaknya. Sehingga usahakan teman-teman bisa masuk ke universitas agar bisa belajar berenang dengan kondisi ideal, diajarkan perlahan-lahan oleh tutor, oleh pelatih berenang yang luar biasa dengan fasilitas yang lengkap. Gitu, setuju ya? Jadi scam itu nggak benar. Kalau ada yang bilang Bu Susi kan nggak lulus SMA, itu 1 dari 1 juta. Yang 999.999 itu gagal yang lulus SMP. Hanya 1 yang berhasil, ya. Dan teman-teman dalam memilih universitas, ada banyak kayak di depan yang saya lihat ya. Ada UB, ada ITS, ya, ada UNESA Surabaya, ada UGM. Gimana cara milihnya? Boleh dong, gimana cara milihnya? Kalau mau milih universitas, pilih yang seperti apa? Sesuai preferensi. Lihat akreditasinya. Yang pertama, lihatlah ya kekerenan universitas. Ya. Ya guys, sekarang kita bakal
naik lavatur ya. Ini jeep nih, lihat nih banyak banget nih. Nah kita bakal milih warna apa, kayaknya sih warna merah sih kalau kelompok kita sih. I'm standing on the highest ledge, right on the world's most windy edge, and making a brand new pledge to never live my life in fear, to make my purpose crystal clear. The reason that I'm standing here, my heart is beating like a drum for all the things that are to come. I take a breath and make the leap, a promise I will always keep. This is the adventure of a lifetime, a moment that is so sublime. I'm in my own true happy prime, committing a most perfect crime. The adventure of a lifetime, I'm ringing my own victory chime. The adventure of a lifetime, and I am not wasting any time. The world is rushing past my face in this amazing magic maze. I'm running in a different race. Not one of slow and steady pace, but one of style and one of grace. A challenge I will now embrace. The adrenaline is all I need to plant a new and hopeful seed. You only get one life to live, so take the chances that it gives. Be brave and strong and positive, and find a new narrative. This is the adventure of a lifetime, a moment that is so sublime. I'm in my own true happy prime, committing a most perfect crime. The adventure of a lifetime, I'm ringing my own victory chime. The adventure of a lifetime, and I am not wasting any Tempe rasaning kaya mangan lawuh sate. Senajan saananing sing penting rokoe. Ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu. Ra usah cucu tresnaku rokoe ra bakal tak madu. Bunga tenan rasane wong kang lagi gandrung, tak perjuangke tegang janur melengkung. Kowe siji ning aku bangga karo kowe. Dalam nampa apa wanane tresnaku ra bakal mletring. Kowe aja sumelang, tresnaku ra bakal ilang. Ibarat kaya kuthaku Jogja, kowe jen istimewa. Kowe siji ning
aku bangga karo kowe. Gelem nampa apa anane, tresnaku ra bakal mletring. Kowe aja sumelang, tresnaku ra bakal ilang. Ibarat kaya kuthaku Jogja, kowe jen istimewa. Warren Buffett, Jack Welch, Larry Page, Mark Zuckerberg. The difference between those people and other people, they are always optimistic for the future. They never complain. They always try to solve the problems of the others. When you're optimistic, it's always up to you. People saying here today, Jack, where's the opportunity? I don't have a job. I don't have this. I don't have that. We are at the best time of this century. The best assets you have is that you are young. Don't complain. Let the other people complain. The opportunity always lies where people complain. Yeah.
Dia cerita sudah ketemu orang banyak, sudah ketemu Mark Zuckerberg, Larry Page, dan lain-lain, orang-orang hebat. Yang membedakan orang hebat dengan orang pada umumnya ada 3. Nomor 2 ini diulang-ulang terus sama Jack Ma ya. Never complain. Anak-anakku, nomor 1 optimis, nomor 2 jangan banyak mengeluh, wahai generasi Z. Itu betul itu. Jangan banyak mengeluh. Jangan banyak mengeluh. Mengeluh itu mengikis spirit Anda, mengikis, mengurangi semangat Anda. Betul, apapun Anda harus bersyukur. Saya yakin secara sosial ekonomi Anda mampu. Jangan ditambahi untuk mengeluh. Betul, mengeluh itu sudah tidak ada manfaatnya, betul. Yang banyak adalah mengikis spirit Anda, mengikis semangat Anda, mengurangi semangat Anda. Yang ketiga, anak-anakku, jadilah orang baik dimanapun Anda berada, kapanpun Anda berada. Orang baik itu tidak pernah ada ruginya. Kita tidak tahu kebaikan itu kembali ke kita, berdampak kita kapan, tidak tahu. Tetapi kita pastikan kebaikan akan kembali pada kita, yakin. Famay ya'mal misqala dzarratin wa may ya'mal misqala dzarratin in asantum falaha wa in asantum Al-Isra ayat 7. Wa in asantum falaha. Kebaikan itu akan kembali pada kita, ketidakbaikan akan kembali pada kita. Anak-anakku sekalian, Pak Dirman, aturan tidak tertulis. SNBP itu akan diterima kalau ada alumni yang sudah ke sana. Itu aturan tidak tertulis. Tapi jarang sih disampaikan. Jadi tidak mungkin SNBP anak-anak kuliah ke Undip kalau tidak ada alumni yang masuk ke lewat jalur apapun. Itu sudah dicil ya. Undip ada, Unesa ada. Kalau SNBP kemanapun insya Allah aman. Itu contoh kebaikan kakak kelas Anda, prestasi kakak kelas Anda yang berdampak pada Anda. Berdampak pada beliau sendiri, iya. Tapi berdampak pada Anda, alma mater Anda, itu contoh kebaikan atau prestasi. Contoh lain, surat ke-18, surat Anak Asukiah 10, surat Yunus 11, surat Hud 12, Yusuf 13, Ar-Ra'd 14, Ibrahim 15, Hijr 16, An-Nahl 17, Al-Isra 18. Ayo, 18 surat Al-Kahfi. Asbabul nuzul surat Al-Kahfi adalah 7 orang yang uzlah karena pemimpinnya zalim oleh Allah. 7 orang itu ditidurkan selama 300 sekian. Ada yang 305, ada yang 309 tahun. Kemudian ketika mereka bangun gua dalam keadaan tertutup. Dengan apa mereka bisa membuka gua tersebut? Dengan doa dan diwasilai dengan perbuatan baik mereka semua. Doa, ya Allah dulu saya berbakti pada orang tua, buka sedikit. Ya Allah dulu saya bisa mengendalikan nafsu, buka sedikit-sedikit saja. Mereka tidak menyangka bahwa perbuatan baik itu berdampak sekian waktu yang berikutnya. Pokoknya perbuatan baik itu tidak rugi dimanapun Anda berada, kapanpun Anda berada. Orang sukses berbuat baik, cakep. Orang pinter berbuat baik, dilandasi berbuat baik, keren. Orang tidak sukses itu berbuat baik juga oke juga. Sekali lagi berbuat baiklah anak-anakku sekalian. Terus ikuti apa yang menjadi proses, dilandasi 3 hal ini, insya Allah Allah akan memberikan karunia pada Anda untuk meraih apa yang Anda cita-citakan. Kemudian terakhir, kalau capaian masuk perguruan tinggi adalah capaian yang luar biasa bagi Anda. Saya ulangi, kalau masuk perguruan tinggi negeri adalah capaian yang luar biasa bagi Anda,
maka capaian tersebut harus diiringi dengan usaha yang luar biasa. Anda harus sepakat bahwa capaian luar biasa tidak akan diperoleh dengan usaha yang biasa-biasa saja. Capaian yang luar biasa harus diikuti dengan effort yang luar biasa, ikhtiar yang luar biasa. Sepakat ya? Sepakat. Anak-anakku, jangan tinggalkan Allah, terus berhusnuzon pada Allah. Allah itu Maha memperhitungkan apa yang kita usahakan dan kita ikhtiarkan. Allah tidak akan salah memperhitungkan setiap usaha kita. Allah tidak akan salah memilih pundak dari hamba-hambanya yang sedang berusaha. Siapkanlah budak-budak Anda untuk menerima karunia Allah, untuk menerima amanah dari Allah dan untuk menerima anugerah Allah. Terus berjuang anak-anakku sekalian. Perjalanan di hari terakhir, jadi kami punya program Smart Journey ini dari kelas 10 Pak Andi. Kelas 10 itu sudah kami bawa di Jabodetabek, kemudian kelas 11 ini baru Tour de Java ke Jawa, kelas 12 kembali ke yang dekat-dekat Bogor dan Bandung gitu. Alhamdulillah untuk Undip sendiri dari 5 tahun terakhir ini sudah 35 alumni yang ada di sini. Kemudian tahun kemarin yang terakhir, yang terbaru itu ada 10 anak sudah di Undip gitu Pak Andi. Dan mudah-mudahan ini yang tadi disampaikan oleh Pak Andi ya, kebaikan dari kakak kelas yang akan berdampak besar kepada adik-adik kelasnya. Teman-teman yang berminat di hukum boleh memilih Undip dengan segala prestasi sebagai senjatanya biar diterima nih sama Pak Andi gitu ya. Kenapa kami selalu memberikan wawasan kebangsaan kepada anak-anak Pak Andi agar mereka Gen Z yang peduli dengan bangsanya. Kalaupun mau jadi dokter ya yang akan mengabdikan sepenuh jiwa ke bangsanya, yang akan menjadi ahli hukum juga menjadi warna yang berbeda nantinya di dalam dunia hukum di Indonesia, anak-anak semuanya gitu. Selanjutnya terima kasih banyak kami ucapkan kepada Universitas Diponegoro yang sudah menerima kami dengan begitu luar biasa, dan saya sendiri juga ini mungkin tanpa mengurangi rasa hormat kepada kampus-kampus lain, rasanya Undip yang paling mengesankan buat saya pribadi. Gitu. Tepuk tangan buat Universitas Diponegoro. Halo semuanya. Jadi kita dari kelas 11-3 SMA ITS Syukriya. Sebenarnya perkenalin, nama aku Ica. Nama aku Diandra. Jadi kesan pertama kita waktu sama kan kita udah beberapa kali sama Rafatur ya. Waktu itu pas di UI juga, UI PB sempat sama Rafatur. Kesan dan pesannya adalah krunya seru-seru banget. Seru banget sumpah. Bener-bener yang kayak baik, extrovert terus banget iya, ya. extrovert juga. Terus juga pelayanannya sangat baik oke. banget. Terus juga kita dapat hotel yang nyaman lah bisa makannya dibilang. juga oke banget. Terus kita makanannya juga oke. Iya. Tadi aku makan sampai habis, Enak sampai mau banget, nambah sumpah. loh guys. Pokoknya oke banget ya. Bisa ya selanjutnya kalau kalian mau tour atau mana pakai sama Rafatur aja gitu. Dan Jadi, satu lagi harapan aku adalah aku bisa, kan kita tadi sempat ke banyak kampus ya. Nah salah satunya adalah Undip. Nah aku berharap aku tuh di masa depan bisa keterima di Undip. Amin ya Allah, doain ya teman-teman semuanya. Dan aku semoga bisa masuk Unbrau ya. Amin. Amin. Kalian doain kita, Iya, kita doain kalian kalian. gitu. Oke. Terima kasih, dadah. Oke, alhamdulillah perjalanan kita sudah sampai ke destinasi terakhir di Semarang. Dimulai perjalanan panjang kita ke Malang, kemudian sampai ke Semarang hari terakhir ini. Dan tentunya kita berdoa semoga sampai di Tangerang sehat, lancar ya. Kemudian juga harapan besarnya dengan program ini, kunjungan kampus ini, semua siswa-siswi SMA ITS Syukriya tentunya berharap secara penerimaan kampus negeri ini meningkat terus dan memberikan manfaat untuk masyarakat dan masa depan yang akan datang. Dan kemudian terakhir untuk Rafatur, terima kasih sudah bisa bekerja sama, tahun-tahun kita sudah berlalu, dan tentunya berharap tetap bisa melanjutkan kerjasamanya ke depan harmonis, tambah baik,
tambah nyaman perjalanannya, dan kita ketemu di program yang akan datang. Oke, thank you. Assalamualaikum.